Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah Pekan Doa Pentakosta malam hari ini. Malam hari ini memasuki malam yang ke-8 dan kita akan bersama menghayati makna dari lagu Betapa Indah Harinya yang terdapat di dalam Kidung Jemaat 395. Dan kita juga akan bertekun di dalam doa-doa kita bersama. Baiklah, sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu saya undang untuk mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini terjadi dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Damai, kasih, dan sukacita dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya ke-8 sampai ayatnya yang ke-14 mengatakan demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam rangkaian Pekan Doa Pentakosta kami pada hari yang ke-8 ini, kami memohon hikmat-Mu untuk kami kembali merenungkan terutama pilihan kami sebagai pengikut-Mu yang mengikatkan diri untuk terus menekuni jalan. Biarlah dalam kerendahan hati kami belajar kembali menurut apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan. Juga dengan rendah hati kami memohon tuntunan Roh-Mu, agar di mana perlu kami mengubah apa yang salah, membuat pilihan pada yang berkenan ke dalam kehendak-Mu, kami dimampukan oleh tuntunan Roh-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kami hendak membaca firman-Mu, tetapi tidak lagi dengan kepentingan dan keinginan, tetapi lebih kepada pengharapan diperbaharui oleh kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya.
Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ke-18, bersamaan dengan itu juga Kidung Jemaat 395, betapa indah harinya. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ke-8 ini bersamaan dengan penghayatan dan perenungan Rasul Paulus tadi tentang pelayanan, ikatan perjanjian, dan juga panggilannya di hadapan Tuhan, kita akan juga bersama melihat sedikit tentang Kidung Jemaat 395 yang dalam bahasa Indonesianya diberi judul Betapa Indah Harinya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini diyakini ditulis oleh Philip Doddridge yang hidup pada masa tahun 1702 sampai 1751. Lagu ini bercerita tentang sebuah pilihan dan perjanjian.
Pilihan dan perjanjian atas apa? Jika kita membacanya, kita seolah-olah menemukan bahwa ini tentang pergumulan untuk memilih Kristus, untuk memilih Sang Penebus. Dalam bahasa Indonesianya dicatat di ayatnya yang pertama, betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Tetapi secara spesifik dalam pergumulannya, Philip Doddridge tidak hanya sekedar bergumul tentang memilih mengikut Kristus atau tidak. Pada masa itu, dia bahkan harus membuat pilihan yang lebih tegas. Di masa itu ada dua tempat orang bisa melayani. Di gereja yang resmi, gereja kerajaan Inggris, atau di luar itu. Dan Doddridge harus memilih, dia hendak melayani di mana. Bersama-sama gereja Inggris atau di luar gereja Inggris. Dan lagu ini merupakan lagu yang menjadi kumpulan dari pergumulannya ketika ia kemudian memutuskan untuk melayani di luar gereja kerajaan Inggris itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah kemudian kita menemukan yang tampak jelas dalam lagu berbahasa Indonesia ini, kata-kata seperti di ayat yang kedua, betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ayat yang ketiga, sudah kujadi miliknya. Ayat yang keempat, sentosalah hai hatiku, pelindungmu percayalah. Dan ayat yang kelima, setiap janji hatiku kembali kubaharuilah. Jadi kalimat-kalimat ini seperti sebuah kalimat yang membuat ia mampu menentukan pilihan, di mana ia harus mengabdikan dirinya. Dan dia memilih mengikat perjanjian itu dengan Tuhan, Sang Penebus. Sehingga segala konflik di dalam hati ini hendak ia arahkan hanya untuk memenuhi janji kepada Sang Penebus itu. Ketika ia sudah membuat pilihan, maka ia akan menetapkan seluruh langkahnya di sana. Dan yang menarik adalah kalimat-kalimat ini juga sebuah kalimat yang tidak hanya lahir begitu saja lewat pergumulan, tetapi rupanya Philip Doddridge punya sebuah kebiasaan. Yaitu ketika di masa kecilnya, ia terbiasa untuk membuat janji-janji di hadapan Tuhan. Setiap tahun ia membuat janji. Dan di tahun yang baru, dia dengan sadar membuka kembali janji itu, lalu memohon pengampunan di mana ia tidak mampu untuk memenuhi janji-janji itu, lalu membuat kembali janji yang baru yang harus diketekuni. Jadi rupanya pemahaman tentang janji dan keterlibatan di dalam Tuhan adalah sebuah model kehidupan yang terus-menerus dihidupi oleh Philip Doddridge. Bahwa ketika dia sudah menetapkan sesuatu, dia akan menekuninya. Dan pada waktunya dia akan kembali mengingat kembali apa yang telah dijanjikannya. Membuat koreksi, mengakui di mana ia perlu mengakui kegagalannya, dan kemudian memperbarui apa yang dijanjikan itu di hadapan Tuhan. Sampai ada peristiwa sebelum ia meninggal. Di usia sekitar 49 tahun. Philip Doddridge sekarat karena tuberkulosis yang diidapnya. Dan istrinya mengatakan ia melihat bahwa Philip Doddridge menggerak-gerakkan bibirnya. Mengatakan sesuatu. Dan kemudian istrinya bertanya, apakah dia membutuhkan sesuatu? Tetapi di ujung dari hidupnya itu, Philip Doddridge mengatakan, tidak, ia tidak membutuhkan sesuatu. Dia hanya sedang memperbarui perjanjiannya dengan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keberanian, lagu ini mengajar kepada setiap kita sebuah konsekuensi dari perjanjian yang kita buat bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa perjanjian itu tidak serta-merta membuat kita berhak untuk menuntut Tuhan, mengerjakan, melakukan, memberi, menyiapkan, menyediakan, melimpahi kita.
dengan apa yang kita perlukan, kita mau, kita harapkan, kita tuntut. Tetapi Philip justru menempatkan perjanjian itu sebagai sebuah koreksi ke dalam diri, bukan keluar dirinya. Untuk memperbarui apa yang ada di dalam diri dan hati. Bukan hanya sekedar melihat apa yang terjadi di luar sana. Betapa indah harinya bukan hanya sekedar ketika kita yang menetapkan pilihan, tetapi juga ketika kita sudah siap. Dengan pilihan itu kita berarti harus terus-menerus memperbarui diri kita. Menghayati kembali perjanjian itu. Perjanjian di mana kita menjadi milik Tuhan yang diselamatkan. Sehingga kata-kata yang dipilih dalam bahasa Indonesia juga menggambarkan itu. Dia bersyukur atas janjinya. Dia bersyukur sudah menjadi miliknya. Dia bersyukur boleh mengikut suara Tuhan. Dia bersyukur untuk pilihan hati dan dia berharap tidak ditinggalkan Tuhan. Dan kalimat penutup di ayat 5 dalam lagu kita tadi mengatakan, setiap janji hatiku kembali kubaharui sampai kepada ajalku kupuji pengasihannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses kita menempuh perjalanan iman, kita kerap kali melupakan bagian mengkoreksi diri itu. Kita kerap kali mengupayakan kehidupan kita seolah-olah telah berhasil menempuh semuanya, telah cukup baik menjalani semuanya, telah cukup bisa memenuhi apa yang Tuhan harapkan. Seolah-olah dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan kita melupakan ada bagian dalam kehidupan diri kita yang mungkin saja sebenarnya gagal, tidak mampu, tidak bisa, tidak selesai dan tidak tuntas mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kesadaran akan kelemahan diri, keterbatasan diri, mendorong kita untuk bersyukur bahwa perjanjian itu dapat terus-menerus dipakai untuk justru mengoreksi dan memperbaharui sikap iman kita, pilihan-pilihan hidup kita, cara kita berpikir dan memandang keadaan yang terjadi di sekitar kita. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, dalam karya pelayanannya Rasul Paulus mengatakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus sendiri dengan karyanya yang begitu luar biasa membuat ia sungguh semakin tersadar bahwa bukan dirinya lah yang mampu mengerjakan ini semua. Tetapi karena Allah, tetapi karena Kristus, tetapi karena Dia yang mau mengikatkan diri dalam perjanjian itulah yang dimampukan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam ketidakmampuan, dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakbisaan yang dibuat. Dalam kesadaran itulah juga ia kemudian berefleksi bahwa dalam ikatan perjanjiannya itu, dalam pelayanan yang baru itu, dalam setiap hal yang harus dituntaskan itu, manusia perlu belajar untuk melihat hal-hal yang justru tidak bisa dia lihat. Roh yang terus menghidupkan bukan cuma soal aturan yang tertulis, bukan cuma soal ini dan itu, bukan hanya soal boleh atau tidak boleh, tetapi sebuah penghayatan untuk terus diubahkan, menjadi baru, menjadi sama, menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai penutupnya di dalam 2 Korintus pasal 3 tadi ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah menjadi serupa karena di ayat 17 tadi, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita menjadi merdeka untuk memaknai setiap tugas dan panggilan kita. Kita menjadi merdeka untuk menemukan bahwa banyak jalan dan cara Tuhan yang mungkin melampaui dari apa yang kita bisa bayangkan, bisa kita pikirkan. Sebuah penghayatan bahwa Tuhan hidup dengan perjanjian yang melampaui dari apa yang terlihat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Kembali jika kita merenungkan di masa-masa pandemi ini, tidakkah kita belajar bahwa kita ternyata memang membutuhkan kesadaran. Segala sesuatu bisa terjadi dan mengkoreksi apa yang selama ini telah kita kerjakan. Segala sesuatu bisa berubah, melampaui rutinitas dan kebiasaan yang selama ini kita buat. Kita belajar untuk membuat dan menyerahkan diri dalam ibadah-ibadah yang sifatnya online, yang tidak tatap muka. Dengan penghayatan yang harus sama kuatnya ketika kita berhadapan muka dengan muka. Yang mungkin saja di awal kita begitu marah, begitu kecewa dengan keadaan di mana kita tidak dapat lagi beribadah secara tatap muka. Tapi tidakkah kita belajar sepanjang tahun ini mengubah apa yang biasanya tadi menjadi yang tidak biasa, tetapi dengan kadar, dengan kekuatan yang sama karena kita terikat perjanjian dengan Tuhan. Bukan hanya tentang apa yang terlihat, apa yang tidak terlihat. Tidakkah kita belajar bagaimana kita kemudian memaknai apa yang kita renungkan, apa yang kita baca, apa yang kita doakan, apa yang kita lihat terjadi di sekitar kita. Melampaui dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita jalani. Tidakkah situasi pandemi ini mengajar kepada setiap kita untuk berani mengkoreksi apa yang telah, apa yang sudah, apa yang dipegang, untuk mencari apa yang paling dalam yang bisa dibuat dengan bertanggung jawab. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita punya sikap mengkoreksi apa yang kita pegang, apa yang kita yakini, atau kita dengan secara membabi buta terus melihat dan mengarahkan diri hanya kepada apa yang kita yakini benar dan di luar itu kita menganggap semua salah. Kita menganggap semua orang tidak benar. Semua orang yang berbeda, apa yang diyakini, apa yang berbeda secara pendapat, berbeda secara penghayatan. Apakah kita masih menerima bahwa mereka pun juga punya kebenaran di dalamnya? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian dengan Tuhan dan mengikatkan diri di sana, justru kita terpanggil untuk mengkoreksi apa yang kita hayati dan paham. Dalam Pekan Doa Pentakosta ini kita juga kemudian patut belajar. Jangan-jangan biasanya setiap rangkaian doa kita hanya kita hantarkan dan kita rangkaikan sebagai sebuah peristiwa mengubah apa yang ada di sekitar kita. Bukan sebuah kesempatan disapa Tuhan untuk mengubah diri kita. Jangan-jangan rangkaian doa kita adalah rangkaian pencapaian-pencapaian yang kita buat seolah-olah Tuhan tidak tahu dan perlu diberitahu. Bukan rangkaian doa di mana kita menyatakan apa yang gagal, apa yang tidak sanggup, apa yang tidak bisa kita kerjakan dalam rangka memelihara perjanjian dengan Tuhan. Agar kemudian Tuhan memberikan kekuatan untuk mengikatkan diri lagi agar kita mampu mengikatkan diri kita lagi kepada anugerah Tuhan dan memperbaiki semuanya. Jangan-jangan doa yang kita selama ini sampaikan dan hantarkan di hadapan Tuhan tidak lebih dari sekedar pemuasan terhadap diri kita. Bukan sebuah upaya untuk mempersembahkan seluruh kehidupan itu sendiri dalam jalan kebenaran Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah setiap waktu menjadi setiap waktu yang indah ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbarui perjanjian dengan Kidung Jemaat 395 ayat yang kelima mengatakan, setiap janji hatiku kembali kubaharulia, sampai kepada ajalku, kupuji pengasihannya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Selamat melanjutkan kehidupan. Syukurilah betapa indahnya hari di mana Tuhan menerima janji yang kita sampaikan. Dan syukuri juga jika masih ada kesempatan kita mengkoreksi diri dalam kesempatan berelasi dengan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.
yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku, pelindungmu percayalah. Jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku, kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku, ku puji pengasihannya. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di malam rangkaian Pekando Pentakosta hari ke-8 ini kita secara umum akan berdoa untuk gereja dengan segala pergumulannya, juga berdoa untuk gereja-gereja di daerah dan para kepala daerah, pemimpin-pemimpin daerah, agar kita semua dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Dan secara khusus kita menerima pergumulan-pergumulan ibu bapak, saudara-saudara yang hendak didoakan oleh tim doa. Ibu bapak dapat menyampaikannya lewat nomor WhatsApp yang sekarang tersedia di layar. Juga ada form doa yang bisa ibu bapak isi sebagai alternatifnya. Dan kedua informasi ini dapat ibu bapak dapatkan di kolom deskripsi pada channel YouTube GKI Bekasi Timur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, perjanjian yang membuat kami yakin bahwa anugerah keselamatan adalah milik kami. Kerap kali kami maknai justru sebagai sebuah keistimewaan untuk memperoleh, mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan pemahaman itu seringkali kami menjadi orang-orang yang mengikat perjanjian tetapi untuk kepentingan dan keinginan diri. Menjadi orang-orang yang lebih banyak menuntut ketimbang mengoreksi diri. Lebih banyak meminta ketimbang memperbarui diri. Lebih banyak memaksa ketimbang dengan rendah hati mengakui ketidakberdayaan. Ya Allah yang Maha Kasih,
Kami bersyukur untuk warisan lagu yang boleh mengajar kepada setiap kami. Bahwa indahnya hari adalah keindahan di mana kami beroleh kesempatan terus memperbarui perjanjian itu. Bukan hanya dengan apa yang diucapkan, tetapi dengan perbuatan. Bukan hanya apa yang tampak, tetapi yang lahir dari hati. Kami hendak belajar ya Tuhan menempatkan seluruh rangkaian hidup kami, terutama doa kami, dalam upaya kami terus bisa menghadirkan dan mempersembahkan diri sebagai sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang membuat perjanjian sebagai hal yang berharga, tidak hanya untuk kami, tetapi juga dalam rangka kami memenuhi janji kami di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk setiap hal yang selama ini kami hindar untuk kami kerjakan. Berikan kami keberanian untuk melakukan. Ampuni kami jikalau kami seringkali tergoda untuk membela diri, bahwa pelayanan bisa dilakukan di mana saja dengan cara apapun, padahal hanya sebuah alasan untuk kami tidak terlibat dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat-Mu. Ampuni kami jikalau kami tidak memberikan persembahan lewat talenta dan kemampuan yang kami punya, dengan beragam alasan dan kesempatan yang kami hindari. Ya Allah yang Maha Kasih, selama kami diberikan hari dan kesempatan untuk terus memperbarui ikatan perjanjian kami, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang dengan sungguh memberikan yang terbaik, mempersembahkan apa yang ada dalam diri kami, terutama perbaruan diri hari demi hari. Pada saat ini Tuhan, kami hendak bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan lewat gereja Tuhan. Meskipun sudah 1 tahun berjalan, gereja masih terus bergumul dengan cara menggereja yang baru, yang lebih banyak harus mengelola persekutuan tanpa tatap muka, yang dalam segala keterbatasan dan kekurangannya harus mampu melayani pelayanan-pelayanan secara online, dan dalam segala keterbatasan dan kekurangannya juga harus dengan bijak melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa agar para pemimpin yang sekaligus pelayan di tengah-tengah gereja diberikan hikmat untuk melayani dengan sungguh dan sepenuh hati, untuk memberi lebih dibandingkan apa yang mungkin bisa dipikirkan dan dibayangkan, dengan berserah diri untuk dituntun oleh Tuhan, agar pelayanan ini boleh menjadi pelayanan yang mampu memberkati banyak orang. Mampukan juga setiap kami ya Tuhan menjadi teladan, menjadi orang-orang yang tidak hanya dilihat, tetapi juga perkataan dan perbuatan dapat menginspirasi. Kami berdoa juga ya Tuhan agar setiap kami senantiasa menempatkan diri sebagai bagian dari tubuh gereja. Tidak hanya melihat para pemimpin gereja sebagai orang yang harus bertanggung jawab dalam kehidupan bergereja, tetapi setiap kami pun punya tanggung jawab merawat tubuh ini, terus mampu melakukan tugas dan panggilan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di daerah yang mungkin lebih banyak menghadapi pergumulan di masa yang sulit ini. Jagai mereka Tuhan untuk boleh terus punya semangat. Tolong mereka Tuhan agar terus mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah pergumulan. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin daerah. Mereka yang dalam keterbatasannya tetap harus memenuhi panggilan untuk masyarakat daerah dapat hidup dengan layak, dengan sejahtera. Mampukan mereka untuk hidup demi kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Biarlah segala sesuatu yang terjadi di daerah juga tetap dalam harapan dapat terus maju bersama-sama dengan kota-kota yang mungkin lebih maju, lebih siap, lebih unggul. Karena kami percaya ya Tuhan, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan, memiliki bagian yang sama untuk menikmati kehidupan di negeri ini dengan damai dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk persekutuan doa kami pada hari ini. Dan ketika esok hari kami kembali berkumpul lewat doa kami, kiranya Engkau berkenan menolong kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba di bagian akhir dari rangkaian doa kita malam hari ini. Besok hari kita kembali bertemu di jam dan di channel yang sama. Dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil.
Umat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.